Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dunia katakan TGIF, Thanks God It's Friday. Karena apa? Karena Senin sampai Jumat sore katakan mereka bekerja keras, waktunya mereka having fun gitu ya. Kalau saudara mungkin tiba-tiba jalan-jalan ke arah Senopati, Mega Kuningan, di sana banyak orang-orang yang kebaktian juga saudara ya. Kebaktian dengan musik-musik yang keras ala mereka. Ya, mereka having fun. Saudara, saya diberkati dengan kedua kesaksian yang sudah kita dengar. Puji Tuhan, hambanya Bu Andre, Tuhan menjadi berkat bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Segala sesuatunya memang membutuhkan proses yang Tuhan kehendaki. Karena memang orang sering berpikir tujuan adalah yang paling indah. Ternyata dari sisi lain proses itu yang perlu kita jalani, dan proses itu ternyata adalah media untuk kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua adalah kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Saya mau cerita dari awal saudara. Saya sudah cerita sedikit ke Bu Andre saudara. Saya pulang kantor jam 3 jam 4 sore. Kalau saya pulang cepat, saya kadang suka langsung rebahan di sofa saudara ya. Saya memang termasuk kaum rebahan juga saudara. Saya rebahan, saya ngantuk saudara, saya capek saudara ya, karena macet, tekanan pekerjaan. Terus tiba-tiba saya mau charge handphone sebenarnya, itu handphone sudah tinggal 5%. Saya mau charge handphone, tapi saya pas mau charge handphone saya udah keburu tidur plak gitu. Yang di rumah ada CCTV, dia ada buktinya saudara ya. Plak. Tak kenapa handphone gak saya salam. Biasanya handphone saya salam udah waktunya istirahat lah. Tiba-tiba datang telepon dari Pak Sekda Majelis Daerah. Saya telepon, Pak Sekda Majelis Daerah, waduh itu tolong ini pimpinan ahli Taurat ini ngeri sekarang. Tingkat tinggi saudara. Saya angkat, selamat siang Om, petunjuk. Waduh gitu saudara. Bro Rizal. Dia bilang, saya mau jadi bendahara wilayah katanya. Oh luar biasa saya. Karena saya setengah ngantuk saudara. Makanya firman Tuhan kadang bilang saudara, kita diberkati saat kita tidur saudara. Jadi saya tidur saudara. Terus saya bilang, siap Om, siap laksanakan. Nah, oke. Hari Selasa kemarin pelantikan saudara di GPD Sekinah ya, tempat novel dulu apel saudara ya, puji Tuhan. Di GPD Sekinah kita dilantik di sana. Terus teman cerita ke saya, Bro tahu nggak katanya, sebenarnya hari ini bukan Bro yang dilantik katanya, Bro sebenarnya mau digeser sama orang katanya. Aduh saya bilang ini kayak politik juga sebenarnya, mau digeser sama orang. Tapi saya bilang kalau Bro digeser saya ikut mundur katanya. Jadi orang-orang bingung, ya udah kita berjalan dengan baik. Besok jam 9 sampai jam 3 tugas pertama saudara. Kemarin kita sudah rapat saudara KSP wilayah 6. Kita jadi wilayah 6. Jadi kemarin kita rapat sudah. Besok itu hari pertama kita bekerja saudara, jam 9 sampai jam 3. Kita jam 9 sampai 3 siapkan waktu ya Bro, kata Pak Ketua. Saya bilang, siap Om, ngapain nih? Kita besuk. Kok besuk? Sekarang kita besuk jemaat. Saya pikir kalau besuk ada novel besuk. Kita besuk hamba Tuhan. Wih, ngeri, makin ngeri lagi saudara. Ternyata hamba Tuhan dibesuk juga saudara. Saya bilang, aduh Tuhan tolong ya. Aduh, makanya saudara, jaga keselamatan kita. Amin. Kita yang mengerti kebenaran. Saya diberkati dengan pujian penyembahan. Saya bilang tadi sama Mama Mima, pujian pakai bahasa Indonesia. Saya bilang jangan pakai bahasa Karo, nanti gak ngerti. Puji Tuhan saudara ya. Hari Minggu lusa saya langsung minta Pak Ketua Wilayah yang baru, Pendeta Ferdinand Sonda, saudara Ketua Wilayah 6 yang akan melayani kita firman Tuhan.
hari Minggu, saudara. Jadi saya langsung minta udah sekali kenalan deh itu dengan jemaat singkat. Ya, puji Tuhan. Mari langsung saja saudara kita memperhatikan dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Saudara, saya ingin kita melihat satu bagian yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita bicarakan, saudara. 1 Samuel pasal 22 ya, ayat 1 sampai 5. Ada beberapa ibu yang tidak hadir, saudara. Mungkin mereka sedang doa di Istora Senayan, mungkin saudara ya, jadi tidak sempat ke sini. Ya, 1 Samuel 22 1 sampai 5. Judulnya Daud di Gua Adulam. Wih, ini ada Daud di sini. Ada Adulam di sebelah. Pas ya. Nanti Daud di sekolah di sebelah, jadi Daud di Adulam. Ya. Saya rindu kita memperhatikan sama-sama judulnya Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Ini bahasanya halus, saudara. Yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Di sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Kereth. Puji Tuhan, saudara. Ini bagian di mana seorang calon raja, seorang tentara yang gagah perkasa, yang sebenarnya sudah dilantik pada saat dia remaja. Pada saat Daud remaja itu sudah dilantik menjadi raja oleh Nabi Samuel, tetapi tidak serta-merta menjadi raja. Dia harus berperang dan dibuktikan menang melawan Goliat, saudara. Berarti harus diuji kemampuannya. Saya yakin banyak pejabat pun ada dalam ketakutan, saudara. Betul ya? Bisa jadi. Saya punya teman waktu itu di Pemda DKI, saudara. Dia teman orang Batak, Mas Tio kalau nggak salah. Sama-sama hobi motor di Bekasi waktu itu. Gak lama tiba-tiba dengar dia meninggal. Loh, kemarin baru ketemu. Ternyata saudaraku, dia sedang bekerja, dia dengar ada KPK datang. Baru dengar dia KPK datang, dia sudah tumbang, saudara. Baru dengar, belum ketemu, saudara. Jadi saya mau katakan, saudara, saya mau katakan bahwa rasa takut, rasa dikejar-kejar itu bukan hanya dialami mungkin oleh kita-kita, tetapi mereka yang di level atas pun mereka mungkin hidup penuh ketakutan ataupun penuh ancaman gitu. Kenapa penuh ketakutan? Terbukti pengawalnya banyak. Kita nggak punya pengawal kan? Jadi kita nggak dalam ketakutan. Namanya orang yang punya pengawal banyak berarti orang yang ketakutan, saudara. Level mereka pun kalau kita melihat berita saat ini, banyak mereka yang takut, saudara. Ngeri, sedang dikejar-kejar, deadline di saat ini terungkap, wah udah tamat riwayat karir, saudara. Teman saya itu begitu, saudara. Dia baru dengar, karena ini kesaksian orang-orang lain pada saat kita ngelayat, dia baru dengar KPK datang ke kantornya, mau datang lagi di jalan, saudara. Dia sudah boom. Hidup penuh dengan ketakutan. Lebih baik seperti kita, saudara, nggak banyak ketakutan. Amin. Amin.
Saudara menikmati hidup saudara? Amin, saudara. Kita bukan lihat orang lain, waduh, mobil Alphard, buset, mahal banget. Kita nggak tahu di dalamnya suami istri lagi gampar-gamparan, saudara. Kita nggak tahu. Bagus naik motor, saudara. Saya naik motor tiap hari dengan istri, dipeluk dari belakang, saudara. Amin. Luar biasa. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Mari saudara, malam ini kesempatan kita memberitahukan kesusahan kita kepadanya. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian, bahkan kita sudah menaikkan pengagungan, sembah kita kepada Tuhan. Ada waktunya kita mencurahkan keluhanku ke hadapan Tuhan, kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Amin. Bagian terakhir, satu bagian lagi saya ingin kita melihat Mazmur 42. Tadi Mazmur 142, sekarang Mazmur 42. Ya, ayat 5 saudara. Ayat 4 mulai. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara-suara dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah, langsung ada jawabannya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Terakhir sudah ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud berkata kepada dirinya sendiri, mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Mengapa engkau gelisah, hai diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Berarti di saat kita tertekan, di saat kita gelisah, jawabannya adalah kita berharap dan kita bersyukur lagi kepada Allah. Amin. Daud katakan di tengah hiruk pikuk orang, dia sedang mencari jalan untuk ke rumah Tuhan. Dia sedang mencari jalan untuk melihat orang bersorak-sorai, saudara. Dia melihat orang bersorak-sorai di rumah Tuhan, beribadah dengan pujian, dengan sorak-sorai. Aku berjalan di gundah gulana, aku mendahului mereka ke rumah Allah dengan sorak-sorai. Aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Daud katakan, karena apa saudara? Dia ingin mengejar masuk ke rumah Tuhan, karena dirinya tertekan, jiwanya tertekan, saudara. Banyak orang dikala jiwanya tertekan, dikala mereka gelisah, mereka cari jalan lain. Tetapi Daud di tengah-tengah kepadatan manusia, di tengah hiruk pikuk manusia, dia mau menerobos jalur itu. Dia masuk ke rumah Tuhan, dia mau bersyukur lagi kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Amin. Ini Daud, saudara. Bukan hanya di Gua Adulam, dia tertekan dan dia mencari Tuhan. Di dalam setiap kesempatan, dia mendengar di sana ada sorak-sorai. Dia lari mengejar dalam kepadatan hiruk pikuk manusia. Jiwaku tertekan, aku mau bersyukur lagi kepada Tuhan, penolongku, gunung batuku. Amin, saudara. Biarlah ini menjadi renungan bagi kita malam ini, bahwa selalu ada jalannya untuk kita mencari pertolongan itu Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun masalah persoalan kita, atau mungkin doa yang belum Tuhan jawab, percayalah, dikala kita menaruhnya di bawah kaki Tuhan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Dia ada di sini dan
Dia siap menolong engkau. Amin. Siapapun kita, pemuda remaja, orang tua, kita perlu mencurahkan keluhan kita di bawah kaki Tuhan, bukan kepada manusia, karena manusia begitu terbatas. Ada Tuhan yang sanggup. Kita naikkan pujian, Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Haleluya.